Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu di seluruh Nusantara ini. Di siang yang berbahagia ini, insya Allah kami akan menjelaskan sedikit tentang masalah verifikasi standar ukuran besaran volume, yaitu bejana ukur. Seperti kita ketahui bahwa bejana ini adalah salah satu jenis dari standar ukuran besaran volume. Di sini kan dimana pada standar ukuran besaran volume itu ada yang namanya volume statis dan ada yang namanya volume dinamis. Adapun yang volume statis itu adalah alat ukurnya itu bejana ukur, labu ukur, dan juga alat bantu standar seperti gelas ukur. Adapun untuk bejana ini adalah suatu standar ukuran besaran volume yang digunakan untuk memverifikasi bejana lain yang mempunyai kelas di bawahnya. Dia juga bisa digunakan untuk memverifikasi metal Cooper, master metal, baik master metal air maupun master metal BBM, dan juga alat ukur lainnya. Sebelumnya itu sebelum yang sebelumnya bahwa bejana ukur itu asalnya dia adalah UTTP yang wajib cara-cara ulang. Seiring dengan diterbitkannya Permendak 67 tahun 2018 dan juga di Permendak 52 tahun 2019 tentang standar ukuran metrologi legal, bejana ini adalah masuk ke dalam salah satu standar ukuran, yaitu standar ukuran besaran volume. Mungkin seperti yang Bapak-bapak Ibu-ibu ketahui bahwa untuk mengukur volume itu sebetulnya secara teoretik dia ada 3 metode. Yaitu yang paling sederhana adalah dengan metode geometrik. Metode geometrik itu dilakukan terhadap standar ukuran yang bentuk geometriknya dapat diwakili oleh suatu bentuk, misalkan bentuk kotak. Kalau kita punya bentuk kotak persegi atau misalkan seperti kubus dan lain sebagainya, itu kita bisa mengukurnya dengan metode geometrik, yaitu dengan pengukuran dengan dimensi panjang. Dari kita tahu panjang, lebar, dan tinggi, kita tahu volumenya. Kemudian metode kedua adalah dengan metode penuangan atau volumetrik. Metode volumetrik itu dilakukan dengan cara kita menggunakan standar yang sudah diketahui volumenya. Misalkan untuk bejana ukur yang volumetrik, dia dengan menggunakan bejana lain yang sudah diketahui volumenya dan mempunyai kelas lebih baik. Nah, di standar itu dia tuangkan ke bejana yang dicari sehingga didapat base volume dari bejana tersebut. Ada lagi metode lain. Metode lain itu adalah pada saat bentuk geometriknya tidak dapat didekati oleh suatu bentuk tertentu. Jadi, pada saat bentuk geometrik tidak dapat didekati oleh suatu bentuk tertentu, maka metode yang dapat digunakan tadi itu adalah dengan volumetrik, dan yang terakhir dengan gravimetrik. Gravimetrik itu adalah pada saat di samping bentuk geometrik kita dapat diwakili oleh suatu bentuk, dia pun membutuhkan ketelitian yang sangat baik, yang sangat besar. Contohnya yaitu dengan cara penimbangan. Contohnya untuk menguji labu ukur dan gelas ukur. Nah, pada saat ini saya akan sedikit sharing, kita tukar pikiran tentang masalah verifikasi standar ukuran besaran volume, yaitu bejana ukur dengan metode gravimetrik. Adapun bejana ukur tersebut untuk yang ST yang akan kami ajukan, bahwa ke depan itu kita akan membagi bejana ukur menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana untuk masing-masing kelas tersebut dia mempunyai BKD yang berbeda-beda. Adapun untuk kelas 1 kita usulkan untuk mempunyai BKD ke base volume itu adalah 1/5000. 1/5000 dari volume nominal. Untuk yang kelas 2 dia mempunyai BKD 1/2000, yaitu sama dengan BKD di ST yang sebelumnya. ST yang sekarang ini sedang existing, yaitu 1/2000. Kemudian untuk kelas berikutnya ada yang bejana ukur kelas 3 dan kelas 4, di mana kelas 3 itu mempunyai BKD 1/1000, dan yang kelas 4 dia mempunyai BKD 1/500. Kemudian di samping itu, untuk ST yang kami usulkan berikutnya itu di sana juga akan dijelaskan tentang nilai maksimal dari skala. Jadi di mana nilai skala itu dia punya BKD-nya. BKD-nya itu adalah 5% dari nilai skala yang diukur. Misalkan seperti ini nanti. Ini kan nilai skalanya itu kan nilai skala terkecil yang sebelumnya kan dia ada 5. Jadi 5 mili itu pasnya berapa nanti diukur. Oke, saya pikir cukup demikian ya untuk pengenalannya ya. Sekarang kita akan masuk ke metode pengukuran atau verifikasi bejana ukur dengan metode gravimetrik. Di sini adalah seperti yang Bapak-bapak Ibu-ibu lihat. Di sini ada peralatan standar yang digunakan dan juga alat bantu standar berikut bejana ukur yang akan kita uji.
Di sini simulasinya bahwa bejana yang akan kita uji itu adalah bejana 5 liter. Seperti ini, Bu. Nah, ini bejana 5 liter. Dia bejana 5 liter itu dengan di samping itu tuh ada satu hal yang harus kita perhatikan ya di sini ya. Bahwa untuk bejana ini, untuk lehel di sini, untuk nilai panjang lehel, dia itu harus mempunyai nilai volume yang lehel ini tuh panjangnya itu dia 1% dari minimal 1% dari skala nominalnya. Jadi kalau misalkan baik skala positif maupun skala negatif. Jadi kalau ini misalkan 5 liter, berarti 1% dari 5 liter itu adalah 500 mili. Jadi dia minimal punya skala ke atas itu 500 mili dan ke bawah 50 mili, 50 mili. Jadi dia punya ke atas 50 mili dan ke bawah 50 mili juga. Nah ini kemudian sebelum masuk ke pengujian tentunya kita harus melakukan persiapan, di mana persiapan yang kita lakukan adalah mempersiapkan standar ukuran yang akan kita gunakan. Karena metode gravimetrik itu adalah metode penimbangan, tentunya standar yang digunakan adalah timbangan elektronik. Tentunya timbangan elektronik yang kita gunakan adalah timbangan elektronik yang harus sesuai dengan peruntukannya. Misalkan seperti ini. Ini untuk skala terkecilnya ini adalah BKD-nya kan dia 2,5 mili. Berarti minimum untuk pengukuran itu dia adalah sepertiga dari BKD-nya, timbangannya itu, yaitu sekitar 0,8 mili. Tetapi kita di sini menggunakan yang lebih teliti lagi, yaitu 0,1 mili untuk D-nya di timbangannya. Ini adalah timbangannya. Timbangan yang digunakan ini harus tersertifikasi, harus terusur, harus sudah diverifikasi. Berikut juga alat yang lainnya. Ada juga di sini adalah termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu cairan dari bejana ukur yang nanti yang akan diukur ini, yang akan kita verifikasi. Termometer di sini dia harus punya ketelitian minimal 0,1 derajat Celcius. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch punya ketelitian 0,01 sekon. Ini ada termohygrometer sebagai untuk di ruangannya kita mencatat tadi suhunya berapa. Dan ini juga ada pendatar, dan ini untuk mengukur kedatarannya, ada landasan dan untuk mengukur kedataran. Kemudian ini mungkin lampu digunakan kalau misalkan nanti kita kurang terang dalam mengukurnya, kurang bisa melihat skalanya. Nah ini seperti ini. Kemudian ini mohon maaf ya, jadi sebelum melakukan pengujian kita harus melihat dulu kesesuaian si bejana ukur ini terhadap persyaratan yang ada. Minimal itu persyaratan teknis dan juga persyaratan administrasi. Adapun untuk persyaratan administrasi itu dia menyangkut ke masalah yang seperti yang ada tampang di sini nih. Jadi bejana ukur ini mungkin masih ada bacaan izin tanda pabrik ya, karena mungkin dulu bejana ukur masih wajib tera ulang ya, karena kalau sekarang sudah tidak wajib tera ulang. Nah di sini harus ada yang namanya merek, tipe. Yang paling penting adalah volume nominal dan juga koefisien Muei ruangnya, koefisien Muei kubiknya. Kenapa? Karena pada saat bahan yang digunakannya berbeda, tentunya koefisien Muei-nya akan berbeda, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap base volume yang akan dihasilkan. Nah seperti ini nih. Ini dia ada tertulis di sini bahwa koefisien Muei ruangnya itu adalah 4,77 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau saya melihat tulis itu kurang lebih bahannya terbuat dari stainless steel SS 302 kalau nggak salah. Oke. Kemudian yaitu ini harus diperhatikan ya, karena yang saya tahu itu bejana ukur itu bahannya itu yang terbuat dari stainless steel, ada juga dari kuningan. Tentunya untuk kuningan dan stainless steel itu kita harus dilihat dulu kira-kira koefisien Muei-nya berapa gitu. Oke. Setelah itu baru kita ke pengkondisian. Pengkondisian itu yaitu dengan cara kita mengisi air. Jadi si bejana ini kita isi air, tapi mungkin pengkondisian di sini tidak dipraktekkan ya, kita asumsikan bahwa sudah dikondisikan ya. Jadi pada saat pengkondisian itu bejana itu disimpan di suatu tempat dan dia diisi oleh cairan. Jadi diisi sampai cairan seperti segini. Kemudian setelah diisi itu kita biarkan. Kenapa harus dibiarkan? Karena
kita harus mengetahui apakah si bejana ukur ini bocor atau enggak. Jadi pada saat dia bocor, otomatis dia tidak dapat diverifikasi. Jadi ada dua kemungkinan kalau bocor, apakah bisa diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki. Kalau tidak dapat diperbaiki ya udah, wassalam. Mungkin harus ganti yang baru ya. Seperti itu. Oke. Ini asumsinya sudah dikondisikan. Jadi pada saat dikondisikan itu dia diisi air sampai dia penuh ke sini. Kemudian setelah diisi penuh itu dibiarkan selama mungkin sekitar ya 3 jaman lah. Kemudian dia dituangkan. Nah, pada saat penuangan ini misalkan seperti ini ya. Ini ada 2 cara. Kita bisa menggunakan waktu pengosongan dan juga waktu tetesan. Kalau waktu pengosongan berarti kita adalah pada saat dia ditumpahkan, dihitung waktunya sampai dengan dia berapa menit dari dia benar-benar kita anggap kosong. Tetapi kalau dengan waktu tetesan kita menuangkan dulu sampai dia tetesan putus-putus. Nah, kemudian kita baru dihitung waktu tetesannya. Jadi untuk bejana ukur itu untuk volume yang di bawah 20 liter dia mempunyai waktu tetesan 10 detik, sementara untuk yang di atas 20 liter dia punya waktu tetesan 30 detik, sama dengan abu ukur 30 detik. Nah, seperti itu. Jadi ini asumsinya dia sudah kita asumsikan saja dia sudah dikondisikan ya, karena ini simulasi ya. Nah, ini bejana ukur yang akan kita uji. Kemudian gravimetrik itu dilakukan adalah dengan cara mengukur massa yang dipindahkan oleh suatu ruang. Jadi ini ruang itu ada bejana ukur. Jadi massa yang dipindahkan itu adalah pengurangan dari massa isi dikurangi dengan massa kosong dibagi dengan densitas airnya pada suhu tertentu sehingga didapatkan volume. Itu sederhananya. Jadi kita pada saat mengukur gravimetrik itu jangan mengukur yang rumit. Jadi gravimetrik itu adalah massa yang dipindahkan. Jadi massa yang dipindahkan itu adalah pengurangan antara massa isi dikurangi massa kosong dibagi dengan densitas. Nah, itu dapat volume. Adapun memang perhitungan memang cukup rumit ya. Ini saya menyederhanakan supaya memudahkan untuk memahaminya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pengujian. Tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa pengujian itu dilakukan dengan mengisi dengan menimbang massa kosong dan juga massa isinya. Mungkin sebelumnya bisa dibantu dengan Bu Dewi. Sebelumnya mungkin untuk pengujian itu supaya mungkin nanti kita tertib di lapangan ya. Pertama kita harus menulis dulu identitas dari bejananya. Identitas, merek, tipe dan sebagainya. Yang paling penting itu ditulis adalah koefisien Muey karena dia akan berpengaruh sekali terhadap nilai volume yang dihasilkan. Jangan salah, sesama stainless steel saja dia banyak tipenya. Ada SS308, 312 atau 320. Memang sebaiknya ke depan itu kalau kita beli bejana, kalau bisa si perusahaan yang membuat bejana itu harus menyatakan juga bahwa dia ini stainless steelnya bahan apa gitu. Jadi biar tepat gitu pengukurannya. Karena lumayan juga. Saya pernah melakukan simulasi bahwa itu cukup signifikan. Ya lumayan lah kalau itu bedanya itu kalau dihitung itu. Oke ya, mungkin Bu Dewi sudah bisa bantu ininya ya. Kemudian sebelumnya kita tulis dulu kondisi ruangan sebelum pengujian. Jadi di sini kondisi ruangan sebelum pengujian itu bahwa suhunya 27,2 derajat Celcius, sementara kelembabannya 44%. Oke. Ini seperti ini ya. Kemudian suhu sudah ya. Kemudian kita ini pengujian itu dilakukan sebanyak 3 kali Pak, Bapak-bapak Ibu. Cuman mungkin di sini kita akan mencontohkan sekali saja ya. Jadi untuk mendapatkan repeatability itu yang minimal dia harus minimal 3 kali pengukuran. Oke, ini ada timbangannya ya. Timbangan sebelum kita gunakan dia kita nolkan dulu. Kita tel menuju 0 dulu. Nah, ini anggap sudah 0. Kemudian kita timbang kosong. Timbang kosong. Kita dapat hasilnya di sini. Awas jangan sampai tangan saya kena, nanti tangan saya ketimbang. 4.534,2 gram. Oke, kemudian kita akan mengisinya. Ya mungkin ini butuh waktu untuk mengisi ya.
Jadi bapak-bapak ibu-ibu di seluruh Nusantara ini yang saya cintai, jadi dalam mengukur bejana ini yang penting kita harus dengan perlahan-lahan dan pakai perasaan. Karena memang bejana ini memang segala satu bentuk yang unik ya. Unik sehingga dengan gravimetrik dan volumetrik karena tidak dapat didekati dengan geometrik. Oh ya, kepenuhan. Maaf, kepenuhan. Saya terlalu semangat. Ini sebelum ditimbang dan sebelum dipaskan, kita harus kita sini dulu. Maaf. Ini kita pendatang. Sebelumnya kita harus pastikan dulu bahwa pendatang ini adalah lurus. Kenapa? Karena pada saat kita melihat mata itu benar-benar lurus dan dia mendiskusi itu pas gitu. Gak ada kemiringan-kemiringan tertentu. Sehingga menunjuknya ya. Nah ini kan sudah pas ya. 3 sudut. Oke. Satu hal bahwa dalam pengukuran secara gravimetrik, suatu penambahan apapun juga yang ada dalam bejana itu akan ditimbang dan tentunya dia akan mempengaruhi volume. Contohnya di sini, ini pada saat tadi saya isi, ini masih ada air-air yang menempel di dinding-dinding bejana dan air-air ini harus dibersihkan semuanya. Ya, dibersihkan. Jadi kita bersihkan ininya, maksudnya itu biar tidak ada sedikit pun masa cairan yang menempel di luar. Ya intinya dibersihkan sedemikian rupa ya, sehingga tidak ada air di sini sedikit pun juga yang menempel di sini. Ya mungkin ini simulasi ya, mungkin tidak sebaik pengujian sebetulnya ya sebenarnya. Nah ini pun yang di sini pun harus juga diindikan. Ini tujuannya adalah karena kalau ada yang menempel air di sini dia juga akan terukur. Karena 5 liter dengan layar seperti ini dia punya BKD 1/2000 itu 2,5 mili. Jadi penambahan sedikit itu sangat signifikan sekali. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini sepertinya susah. Ini masih ada tetesan-tetesan air. Ya ini dibersihkan Bapak Ibu. Oh iya, satu hal lagi. Dalam pengukuran bejana hendaknya kita harus memastikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam bejana. Contohnya untuk bejana yang besar-besar ya, kadang-kadang kita mengukur ada lapnya itu lupa disimpan di dalam blok, tahunya diukur ya jelas volumenya berubah, tahunya di dalamnya ada lap. Pernah juga kejadian ternyata ada ular di dalamnya Bapak Ibu. Oh itu lebih serem lagi, ada ular tuh.
Mungkin bisa di shoot sini ya. Bisa kelihatan nggak? Nah di sini kita paskan skalanya benar-benar di ini 0. Ini belum betul-betul 0. Wah ini kurang, tambah dikit. Oh ya, kelebihannya. Ini memang harus sama bapak-bapak ibu-ibu, karena ya seperti yang tadi kita jelaskan bahwa melakukan perjalanan itu harus benar-benar dengan sesuatu yang khas. Sedikit. Nah, kemudian kita ukur dulu suhunya. Suhu air di 3 titik. Dalam, tengah, dan ujung. Ini yang paling dalam, permukaan dalam dapatnya. Ini kurang stabil suhunya, mungkin karena pengaruh AC atau apa ya. 24,2. Yang tengah 24,3. Baik untuk atas 24,3 juga. Nah ini gelas penglihatnya. Nah ini kan bejana 5 liter ya. Jadi asumsinya dia kalau densitas air dianggap 1, sebenarnya nggak 1 sih, dianggap 1 gram per cm3 atau 1 kg, 1000 kg per meter kubik. Otomatis pada saat ditimbang di sini, berarti kalau tadi 4000 ya tinggal ditambah 5000 idealnya. Cuman kan dia ada pengaruh-pengaruh lain, densitas dan lain sebagainya ya. Oke. Nah kemudian ditimbang, mesti ada air di dalam ya. Oke, ini asumsi aja ya. 9.529,6. Jadi, nah di sini, ini kalau sederhananya ya, kita untuk mengerti volume itu adalah mengurangi antara massa pada saat diisi dikurangi dengan massa pada saat kosong, kemudian dibagi densitas pada suhu pengukuran air tadi. Itu adalah volume yang dihasilkannya. Tetapi memang ada rumusnya sih. Mungkin rumusnya ya tidak saya tampilkan di sini ya karena memang agak begitu panjang ya. Cuman bisa di Excel nanti kalau memang diasumsikan 3 kali. Nah ini untuk pengujian yang pertama ya. Kemudian kedua ketiga dilakukan sama. Jadi ini dikeluarkan dulu. Saya khawatir juga di studio takut tumpah ya. Ya intinya kedua ketiga dilakukan sama lah. Kita mungkin pakai waktu pengosongan saja Bu Dewi ya? Iya. Jadi pada saat dia benar-benar dituangkan ya. Oke. Sebentar. Ini kok dia gini ya? Harus di depan nih. Sebentar. Jadi pada saat dia keluar langsung gitu 1, 2, 3.
kemiringannya sedemikian rupa sehingga tidak ada air tersisa di sini. Nah ini kita pakai waktu pengosongan. Sebenarnya waktu tetesan juga bisa ya. Cuman kalau saya pikir sih waktu pengosongan itu lebih stabil dibanding waktu tetesannya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus memperhatikan bahan dalam dari bejana. Stop. Jadi kalau bejana itu dengan bahan yang bagus, dia akan punya waktu tetesan bagus karena dia itu kadang-kadang pada saat dikeluarkan itu dia akan di satu titik, akan terkumpul di satu titik, misalkan kayak gini ya. Nah, di satu titik sini, jadi pada saat kosong itu benar-benar kosong. Jadi tetesan itu benar-benar cuma sedikit sekali gitu. Jadi dalam membuat bejana itu bahan dalam itu sangat berpengaruh pada saat waktu pengosongan untuk tetesan. Tadi untuk perhitungan volume itu mungkin rumusnya sudah ada di IKA yang di SEO ya, di IKA ya. Di sana ya di sini ada sedikit perubahan untuk ke depan, di mana pada saat sebelumnya itu kita menghitung densitas air itu di sana kan ada perhitungan densitas air ya. Dulu densitas air dihitung dengan menggunakan persamaan Tanaka. Sekarang kita akan memfokus dengan menggunakan persamaan Wegenberg. Nah itu. Jadi sebenarnya itu pas yang dipindahkan dibagi dengan rho-nya itu ada densitas air dan densitas itu tergantung suhu dan dia ada untuk mengukurnya juga ada apa? Ada rumusnya. Bisa dengan pendekatan Tanaka atau Wegenberg. Tetapi insya Allah di ST ke depan yang kita akan keluarkan itu nanti dengan menggunakan persamaan Wegenberg. Karena Wegenberg itu dia pertama dia tinggal melihat tabel lebih mudah ya. Kedua rumusnya juga pendekatannya bagus dan dia pada suhu-suhu yang pengukuran kita yaitu kita mengukur di suhu 28 itu lebih cenderung stabil. Jadi lebih cenderung mewakili. Jadi sebenarnya itu baik persamaan Tanaka maupun persamaan Wegenberg itu diturunkan sama-sama dari Taylor sedemikian rupa sehingga dia dari ukur itu dia menghasilkan rumus Tanaka atau rumus Wegenberg. Tetapi menurut penelitian yang saya tahu sih, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, bahwa dengan persamaan Wegenberg itu dia lebih mewakili dari suhu yang diambil. Karena pendekatan untuk bejana ini dia diambil di suhu 28 derajat Celcius. 28 derajat Celcius. Oke, tadi kan dilakukan sekali ya. Nah, untuk pengujian sebenarnya kita lakukan 3 kali sehingga dapat repeat yang mewakili. Mungkin untuk perhitungan sampai jadinya nggak kita inikan ya, nggak kita tampilkan. Cuman satu hal tadi pada saat diisi dengan sampai skala 0 itu, kalau misalkan, jadi kalau seandainya kami sih baiknya itu pada saat diisi ditimbang langsung dihitung dulu. Jadi kita tahu bahwa ini kira-kira pas BKD atau enggak gitu. Kalau misalkan ini dikeluar BKD otomatis kita harus menjahtil ini sehingga dia masuk. Ini dijahtil. Cuma mungkin penjahtilan kita lakukan di sini karena kebutuhan ini bedanya yang sudah diverifikasi, kita tuh tidak berani untuk membukanya sebelum masa verifikasinya habis. Berarti seperti itu. Oke, ya mungkin untuk simulasi pengukuran bejana secara gravimetrik cukup sekian ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait teknis lain yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Mungkin di sini sharing ya, kita juga butuh masukan dari daerah, siapa tahu daerah menemukan hal lain ya di lapangan ya. Jadi memang ini bejana yang kita gunakan itu kebetulan adalah bejana kelas 2. Bejana kelas 2 itu memang kalau di UPT di kita dia biasa digunakan untuk menurunkan bejana lain yang nantinya akan dipakai untuk menurunkan mengukur metal atau spektrometri.